Keberadaan suatu bandara, apalagi yang bertaraf internasional, akan disambut masyarakat dengan antusias karena hal tersebut dapat membuka peluang bisnis baru, baik di dalam lokasi bandara maupun di sekitarnya. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini telah hadir di studio Bapak Irwan Garniwa, Non-Aviation Marketing Group Head Angkasa Pura Airports, Rahma Utami, Putri Bahari Indonesia Favorit 2012, dan tentunya narasumber tetap kita Dr. Handito Juwono. Ya, Pak Handito, Pak Irwan dan juga Rahma, terima kasih telah bergabung sama kami dalam dialog kali ini. Kita akan mulai dari Pak Handito terlebih dahulu. Pak Handito, ini kan setiap jengkal ruang dan juga waktu yang kita miliki ini merupakan aset yang kemudian harus dimaksimalkan pemanfaatannya, terutama untuk bisnis. Tanggapan Pak Handito seperti apa? Ya, memang betul. Sejengkal apapun, apalagi kalau di airport itu kan mahal banget ya. Banyak penumpang naik turun, pesawatnya naik turun ya, penumpangnya ikut turun. Tetapi itu kan daerah yang sangat berharga karena ya kita tahu yang naik pesawat itu biasanya menengah ke atas. Memang sekarang makin banyak juga yang menengah ke bawah. Artinya itu boleh dikatakan menjadi tempat yang sangat premium di mana sebenarnya punya nilai tidak hanya untuk bisnis dalam pengertian untuk jualan, tapi juga untuk promosi kan gitu. Karena boleh dikatakan menjadi satu-satunya tempat di mana kalangan menengah atas itu selalu ada di sana. Oke, Pak Handito, ini sebelum kita menanyakan tanggapan ke Pak Irwan, kita simak bersama tayangan berikut ini terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Bapak Robert Walani sebagai Direktur Marketing dan Pengembangan Bisnis Angkasa Pura Airports, dan narasumber tetap kita Pak Handito Juwono. Bagaimana Angkasa Pura menyediakan dan memanfaatkan commercial space di bandara yang dikelola? Penyediaan commercial space di bandara itu merupakan bagian daripada core business Angkasa Pura Airport. Ada dua core business Angkasa Pura Airport. Yang pertama jasa kebandar udaraan dan jasa terkait bandar udara. Antara lain food and beverage, retail, duty free, duty paid juga, kemudian ada advertisement dan services secara keseluruhan. Kami sangat percaya bahwa penyediaan commercial space yang lebih baik, yang kemudian dapat memberikan keuntungan bagi Angkasa Pura dan mitra usaha kita, itu sekaligus juga akan bisa meningkatkan pelayanan kita kepada pengguna jasa bandar udara. Ini kita sedang membangun Terminal 2 Surabaya Juanda. Dengan pembangunan Terminal 2 itu, maka space di area yang sekarang ini yang memang sudah overcrowded, itu bisa menjadi lebih leluasa. Di satu pihak kita bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, terutama sekali kepada para penumpang, dan di pihak lain secara bersamaan kita juga bisa meningkatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan komersial kita. Masalahnya kalau terlalu crowded dan juga mereka para penumpang harus melewati proses yang terlalu crowded, dia memerlukan waktu di bandara, di dalam terminal itu menjadi sedikit. Ini dwell time atau masa ini itu golden time bagi kami. Kita mesti bikin demikian rupa sehingga mereka itu lancar masuk ke dalam terminal, dia punya dwell time yang cukup, dia happy, dia bisa belanja. Maksudnya relatif murah itu kan bukan berarti murah seperti kita nyewa di pasar-pasar tradisional, bukan begitu. Artinya kalau di bisnis itu murah itu dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Betul, Pak. Sewa di sini segini, dapat angka masukannya segini lagi, ya murah segini. Meskipun bukan murahan kan? Aduh, betul sekali. Ini Pak Handito ini ahli ini benar sekali Pak Handito. Jadi memang sudah barang tentu murah dan mahal itu sangat relatif. Itu sebabnya kita membuat agar supaya pendapatannya tinggi sehingga ongkos yang mereka keluarkan itu menjadi murah. Dan dia happy, kita juga sebagai pengelola bandara happy. Saya kira tepat sekali Pak. Happy passenger spend money, unhappy passenger spend no money, nothing. Kita melayani lebih dari 12 juta penumpang per tahun. Dan jangan dilupa,
bahwa apabila kita bisa meningkatkan pendapatan kita dari retail, F&B dan sebagainya, pada akhirnya juga pemerintah akan mendapat keuntungan ya dari pajak, dari retribusi dan sebagainya. Dan itu bisa juga meng-create lapangan kerja. Ini kesempatan memang bagi mitra kerja kita untuk bisa memanfaatkan opportunity. Secara keseluruhan, Bandara Juanda ini menguntungkan. Jadi artinya kita punya net profit di bandara ini. Kemudian kalau berbicara non-aeronautica revenue, itu sekarang kita tidak happy karena relatively speaking dibandingkan dengan benchmark kita itu sangat kecil, sekitar 23-24%. Padahal visi kita ke depan ini harus naik kurang lebih menjadi lebih besar daripada aeronautika. Idealnya sudah barang tentu 60%. Kita akan menuju ke situ kira-kira tahun 2020 kita mudah-mudahan bisa capai. Kita ada beberapa skema sewa ruangan plus bagi hasil atau kita sebutkan konsesi. Itu sebabnya kita membuat agar supaya pendapatannya tinggi sehingga ongkos yang mereka keluarkan itu menjadi murah. Dan dia happy, kita juga sebagai pengelola bandara happy. Apakah ada syarat khusus nih Pak untuk mitra usaha atau rekanan Angkasa Pura dalam mengelola commercial space Pak? Sebenarnya khusus dalam arti khusus benar-benar itu nggak ada. Selain badan usaha bandar udara yang harus fokus kepada bisnis, kita juga badan usaha milik negara. Oleh karena itu kita juga terpanggil bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, setidak-tidaknya promosi barang-barang dalam negeri, bahkan produk-produk setempat. Ya pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mungkin Rahma melihat tayangan tadi ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Irwan langsung, silakan. Ya benar Pak, dengan melihat tayangan tersebut kan kita juga melihat tentang peluang bisnis yang ada di bandara. Sebenarnya peluang bisnis apa saja nih Pak yang dimungkinkan untuk dikelola rekanan Angkasa Pura Airport di bandara? Oke, baik Mbak Rahma. Jadi mungkin mengawali pertanyaan Mbak Rahma, perlu sampaikan bahwa bandar udara itu merupakan sebagai pintu gerbang suatu negara atau enggak daerah, di mana pintu gerbang ini sebagai pertemuan antara moda transportasi darat dan udara. Nah, di sini merupakan di bandar udara menjadi satu potensi yang cukup besar. PT Angkasa Pura Airport merupakan pengelola bandar udara di Indonesia Timur di 13 bandar udara. Setiap tahunnya untuk tahun 2012 kemarin mungkin sekitar 51 juta penumpang yang melalui 13 bandar udara kita. Nah, terkait dengan peluang yang ada di bandar udara kita ini, para pebisnis mungkin bisa memanfaatkan keberadaan airport ini sebagai media untuk melakukan kegiatan usaha, baik itu kegiatan di bandar, penunjang kegiatan pesawat udara maupun kegiatan di bidang penunjang bandar udara. Untuk kegiatan yang menunjang kegiatan pesawat udara adalah kegiatan untuk ground handling, untuk aircraft catering, kemudian untuk juga cargo handling dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan terkait di penunjang bandar udara itu dapat berupa kegiatan gerai-gerai, berupa kegiatan duty free, kegiatan untuk retail, kegiatan untuk services, untuk land transportation, advertisement dan lainnya. Itu mungkin yang bisa dijelaskan Mbak. Jadi memang cukup banyak ya Pak peluangnya. Iya. Betul.